Penyelundupan narkotika jaringan internasional digagalkan oleh petugas bea cukai di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Sebanyak 2 kg sabu disita. Modus pelaku menyembunyikan narkoba di bagian dada serta dalam pembalut wanita. Petugas Bea Cukai Makassar menggagalkan penyelundupan 2 kg narkoba jenis sabu dari jaringan internasional di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Pengungkapan dilakukan sejak bulan Mei-Juni terhadap 4 kasus berbeda yang dibawa oleh kurir wanita melalui penerbangan internasional rute Kuala Lumpur, Makassar. Petugas mencurigai keempatnya hingga dilakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan. Hingga akhirnya ditemukan narkotika yang disembunyikan dengan metode body strapping dan false concealment. Narkoba jenis sabu yang dibawa 4 wanita berinisial VN, KT, H, dan S tersebut disembunyikan di bagian sensitif badan, seperti bagian dada dan dalam pembalut pakaian dalam guna mengelabui petugas. Upaya pengungkapan penyelundupan narkotika di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang merupakan jaringan internasional. Kini seluruh pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan tengah menjalani proses hukum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, Ainus melaporkan. Pesawat rute Jeddah Surabaya yang mengangkut ratusan jemaah haji mendapatkan ancaman bom. Pesawat pun terpaksa mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara Sabtu pagi. Pesawat jemaah haji dengan nomor penerbangan SV5688 rute Jeddah Arab Saudi ke Surabaya mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara pada pukul 9.35 waktu Indonesia Barat. Pesawat Saudi Airlines berpenumpang 376 orang dan 13 kru pesawat ini mendarat darurat usai mendapatkan ancaman bom. Pendaratan darurat pesawat jemaah haji dilakukan demi menjamin keselamatan penerbangan. Emergency Operation Center Bandara Internasional Kuala Namu juga telah diaktifkan untuk memastikan prosedur penanganan keadaan darurat berjalan optimal dan sesuai ketentuan. Semua penumpang dan kru juga telah melalui pemeriksaan di terminal bandara. Pihak Angkasa Pura Bandara Internasional Kuala Namu memastikan bahwa operasional bandara tetap berjalan normal dan kondusif, serta seluruh penerbangan dari Bandara Kuala Namu berjalan sesuai jadwal. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu 376 penumpang Saudi Airlines yang mendarat darurat di Bandara Kuala Namu sudah dievakuasi dan dipindahkan ke hotel. Jemaah haji kloter 33 debarkasi Surabaya ini dipulangkan Minggu pagi. Satu persatu penumpang Saudi SVA 5688 rute Muscat Surabaya keluar dari ruangan transit Bandara Internasional Kuala Namu untuk kemudian menuju hotel yang berada di sekitar bandara menggunakan bus shuttle. Sejumlah penumpang mengaku awalnya tak mengetahui bahwa ada ancaman bom dalam pesawat yang mereka tumpangi. Mereka hanya diberitahu ada gangguan teknis hingga langsung mendarat di bandara terdekat untuk pergantian pesawat. Pemberitahuan resmi dari maskapai, kita transit langsung suruh keluar. Pak, kalau Bapak sekarang udah tahu Pak apa kenapa nih? Belum tahu. Tapi tadi ada informasi ada sabotase dari orang luar dari seperti itu aja. Seperti yang kemarin. 376 jemaah haji dari kloter 33 yang tertunda kepulangannya ke debarkasi Surabaya ini diterbangkan kembali menuju Bandara Internasional Juanda Minggu pagi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pihak otoritas Bandara Kuala Namu menjelaskan teror ancaman bom terhadap maskapai Saudi Airlines SV5688 disampaikan lewat VPN radio teleskop. Hal tersebut pertama kali diketahui oleh pilot dan kemudian melaporkannya kepada pihak perusahaan maskapai. Berbeda dengan teror sebelumnya yang disampaikan melalui email, teror terhadap pesawat Saudi Airlines SV5688 tujuan Surabaya ini disampaikan melalui VPN radio teleskop. Pengirim melakukan direct speech atau pembicaraan langsung dan didengar oleh pilot Saudi Airlines. Pilot pun melaporkan ancaman teror ini ke perusahaan maskapai dan kemudian diteruskan ke Air Traffic Control. Saat ancaman teror ini didapat, posisi pesawat sedang berada di daerah Aceh.
pilot pun memutuskan melakukan pendaratan di bandara terdekat, yakni Bandara Kuala Namu. Namanya semacam kalau itu VPN itu kayak radio direct speed, dan itu kayak VPN. Jadi itu memang percakapan ground to ground tapi point to point. Jadi nggak ada nomornya. Kalau Anda kan HP ada IMEI-nya, ada nomornya. Kalau ini nggak ada nomornya, hanya negara. Kita beralih ke informasi laka lantas, pemirsa, ngebut dan berusaha menyalip truk gandeng di depannya. Sebuah mobil box yang mengangkut kecap menabrak pohon di tepi jalan raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur Sabtu sore. Mobil terjun ke sungai dan terbalik. Mobil box pengangkut kecap ini tercebur ke sungai di Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur Sabtu sore. Mobil terbalik hingga membuat petugas kesulitan mengevakuasinya. Beruntung pengemudi mobil asal Madiun dan kernetnya selamat. Sebelumnya mobil dalam perjalanan dari Madiun ke arah Jombang. Saat tiba di lokasi, mobil hendak mendahului truk gandeng di depannya dari sisi kanan. Naas, kemudi mobil tiba-tiba terkunci dan tidak bisa diputar kembali ke kiri. Akibatnya mobil nyelonong ke kanan lalu menabrak pohon dan terjun ke sungai. Nyalip truk gandeng, terus akhirnya setirnya itu bukit itu nggak bisa dikendalikan. Terus akhirnya nyemplung natap sama itu pohon masuk sungai. Terus masuk. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun proses evakuasi truk yang membutuhkan waktu lama membuat arus lalu lintas di lokasi kejadian macet. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ainus melaporkan. Kepala Daerah calon peserta retret gelombang kedua menjalani pemeriksaan kesehatan di BPSDM Kemendagri. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk menilai kesiapan kepala daerah menjalani retret di IPDN Jatinangor. Wakil Menteri Dalam Negeri meninjau cek kesehatan peserta retret kepala daerah dan wakil kepala daerah gelombang 2 di BPSDM Kemendagri, Jakarta. Peninjauan dilakukan jelang pelaksanaan retret gelombang kedua bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang digelar di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Kegiatan yang akan diikuti 86 peserta ini dijadwalkan berlangsung mulai 22 hingga 26 Juni 2025. Dengan fokus pada penguatan pemahaman tugas kepala daerah dan strategi pemberantasan korupsi. Hasil medical check up dari wilayah masing-masing, tapi kemudian tim dokter BPSDM melakukan pemeriksaan ulang seperti gelombang pertama, ada tensi, ada gula darah, ada kolesterol, ada asam urat, dan ada interview tentang kondisi kesehatan. Retret ini akan menguji keharmonisan kepala daerah dan juga wakilnya. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Ainus melaporkan.